I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. Muka dua Benyamin Netanyahu kembali tersingkap. Baru saja pada Senin 29 September 2025 lalu di Gedung Putih, ia menerima rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh sekutunya Donald Trump. Namun di balik persetujuan itu tak ada perubahan apapun di Gaza. Pada hari yang sama dengan Netanyahu menyetujui rencana Trump, sebanyak 50 warga Gaza tewas dalam serangan Israel. Keesokan harinya, Netanyahu menyampaikan pendapat yang dengan tegas menentang berdirinya negara Palestina. Jadi kenapa Netanyahu sulit sekali untuk mengakhiri perang di Gaza? Benarkah karena tekanan politik di dalam negeri? Simak jawabannya dalam video berikut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu baru saja bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 29 September 2025 lalu. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Netanyahu mengumumkan telah menyetujui rencana yang diajukan oleh Donald Trump berisi 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Trump sebelumnya menyodorkan rencana berisi 20 poin untuk mengakhiri perang Israel-Hamas dan membangun pemerintahan pasca perang di wilayah Palestina yang dilanda perang. Ada sejumlah poin penting dalam rencana perdamaian ini. Di antaranya adalah pertukaran sandera, penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap, dibentuknya Board of Peace alias Dewan Perdamaian yang diketuai Trump dan Tony Blair, perlucutan senjata Hamas, dan lain-lain. Meski Netanyahu menyatakan setuju dengan rencana Trump, pada hari yang sama, serangan di Gaza tak kunjung mereda. Dilaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerang lebih dari 140 target di Gaza dalam 24 jam terakhir. IDF mengklaim serangan itu menyasar sejumlah target, meliputi sel-sel militan, bangunan militer, persenjataan anti-tank, dan infrastruktur lainnya. Kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan 50 orang tewas dan 184 lainnya terluka dalam serangan Israel sehari terakhir. Lalu keesokan harinya, tepatnya pada Selasa 30 September 2025, sekembalinya ke Israel, Netanyahu melontarkan pernyataan berbeda. Menggunakan bahasa Ibrani, Netanyahu menyebut kunjungannya ke Washington sebagai kunjungan bersejarah. Pasalnya pertemuannya dengan Trump disebut sukses mengisolasi Hamas dan bukan dunia yang mengisolasi mereka. Apalagi jika Hamas menolak, ICE disebut siap memberi dukungan kepada Israel untuk melanjutkan operasi militer di wilayah kantong itu. Setelah itu, Netanyahu menegaskan pihaknya tak akan mendukung pendirian negara Palestina. ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם גם שזה יהווה את פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים. Proposal itu memang tak secara spesifik menyebut berdirinya negara Palestina. Dalam dokumen rencana hanya disebutkan kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina yang diakui sebagai aspirasi rakyat Palestina. Di luar itu, kenapa Netanyahu seolah enggan mengakhiri perangnya di Gaza?
Setidaknya ada dua faktor yang membuat Netanyahu berat untuk mengakhiri perang di Gaza. Mengutip Al Jazeera, faktor pertama adalah tekanan politik dalam negeri, utamanya dari kabinet sayap kanan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah menetapkan dukungan ke Netanyahu dengan syarat mempertahankan bahkan memperluas perang di Gaza. Kelompok sayap kanan ekstrim ingin Israel mengambil alih Gaza sepenuhnya sambil memaksa warga Palestina keluar. Smotrich setelah belak-belakan menolak rencana Trump. Di media sosialnya, ia menuding rencana itu sebagai kegagalan diplomatik yang besar dan pengabaian terhadap kejadian 7 Oktober. Sementara Ben-Gvir juga diperkirakan menentang kesepakatan tersebut. Meskipun kemarahannya saat ini terfokus pada permintaan maaf Netanyahu ke Qatar terhadap serangan kepada tim negosiasi Hamas pada September lalu. Sementara kubu oposisi justru berulang kali mendorong Netanyahu mengambil gencatan senjata yang seringkali ditolaknya. Selain memenuhi sebagian besar tuntutan Israel, rencana Trump terkait Gaza juga memungkinkan Netanyahu menampilkan dirinya sebagai pemimpin perang yang menang sebelum pemilu tahun depan. Ilmuwan politik Israel, Ori Goldberg bilang, narasi sebagai pemenang penting untuk menampilkan citra Netanyahu sebagai pemimpin yang lengkap. Hal itu penting bagi Netanyahu karena setiap langkah untuk mengakhiri perang merupakan langkah yang beresiko. Para kritikus juga berpendapat bahwa Netanyahu mungkin berusaha memperpanjang perang untuk menghindari kemungkinan hukuman penjara dalam persidangan korupsi yang sedang berlangsung. Juga untuk mencegah penyidikan resmi atas kegagalan pemerintahannya sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Netanyahu sekali lagi memperlihatkan dua wajah politiknya. Di Washington, ia berdiri di samping Presiden Amerika Serikat dan menyetujui rencana 20 poin yang diklaim sebagai jalan keluar. Namun di Gaza pada hari yang sama, puluhan korban tewas masih jatuh di Gaza. Bukti bahwa kata-kata belum berbuat tindakan di lapangan. Keesokan harinya, ia menegaskan penolakan keras terhadap pendirian negara Palestina, menegaskan batas politik yang tak mudah digeser. Di dalam negeri, faktor yang nyata menahan langkah-langkah damai, berupa tekanan dari kabinet sayap kanan yang menuntut pendekatan keras. Sementara itu, jutaan warga Gaza tetap menanggung beban nyata dari setiap penundaan perdamaian. Mereka harus bersiap untuk berlanjutnya penderitaan kemanusiaan, serta kian samarnya harapan akan akhir yang adil dan cepat bagi konflik ini. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.